Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yajhala alayya. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Jamaah kuliah maghrib yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan kajian kitab Al-Wabilus Sayyib Ibnu Qayyim Al-Jauzi, yang pada kesempatan ini saya ingin buka kembali mendalami tentang dzikir-dzikir menjelang tidur ya. Jadi ini perlu diingatkan kembali karena ada sesuatu yang penting yang disampaikan oleh Mu'adz bin Jabal itu. Beliau salah satu sahabat Nabi yang paham betul, tahu betul bahwa waktu kita hidup di dunia ini sebentar. Jadi kalau sering saya berikan gambaran dengan umur 60 tahun itu, lalu kemudian kita tidur selama 8 jam satu hari kurang lebih, itu artinya sepertiga waktu kita untuk tidur. Berarti kalau dikasih jatah waktu hidup 60 tahun, tanpa terasa kita tidur 20 tahun. Nah, kemudian dikurangi lagi masa sebelum balik ya, kurang lebih rata-rata misalnya 15 tahun. Itu belum dihukumi ya. Jadi masih belum taklif hukum ya. Jadi belum jadi mukallaf. Lalu kemudian dikurangi lagi waktu BAB, waktu BAK, buang air kecil, buang air besar, itu dalam hidupnya yang 60 tahun itu 5 tahun. Jadi sudah tinggal 20 tahun saja. 20 tahun itu beramal, itu pakai dosa lagi. Pakai dosa. Yang 500 tahun saja melakukan amal tanpa pakai dosa, itu baru seimbang dengan nikmat mata. Oleh karena itu, lalu kemudian Mu'adz bin Jabal begini mengatakan, dan ini mungkin tidak seperti gambaran kita. Dari saking cerdasnya memahami tentang waktu dan hidup itu, beliau menyatakan begini, aku berharap tidurku itu dapat pahala seperti orang yang lagi sholat malam ya. Coba bayangkan kalimat ini, aku berharap dari Allah Subhanahu wa taala waktu aku tidur itu, yang dalam tanda petik yang kita pahami bersama tadi itu 8 jam, aku berharap ada nilai pahala di saat aku tidur sama seperti orang-orang lagi sholat malam. Jadi ada kesemangatan untuk kemudian, jangankan dalam keadaan hidup ya, tidur pun aku harus punya nilai. Jadi 8 jam itu 20 tahun untuk tidur itu harus punya nilai. Dan inilah pikiran dari Mu'adz bin Jabal yang berpikir tentang waktu yang sangat sedikit itu. Selama ini kan kita tidak pernah berpikir pokoknya tidur ya tidur saja, istirahat, tanpa berharap bahwa saat kita tidur itu juga punya nilai, karena itu waktu yang kemudian nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Mu'adz bin Jabal, saya berpikir tidurnya saya pun itu harus punya nilai pahala sama seperti orang sholat malam. Kalau kita kan tidak pernah berpikir seperti itu. Ibadah ya sholat, ngaji gitu kan, tidur ya tidur, tidak ada punya nilai gitu kan. Ternyata Mu'adz bin Jabal itu dari saking takutnya waktunya yang begitu sangat sedikit itu berpikir bagaimana tidurnya punya nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena paham betul hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan la tazulu qadama abdin hatta yus'al an arba' itu.
Jadi tidak akan pernah bergeser kaki seorang hamba nanti di hari kiamat kecuali sudah ditanya tentang 4 hal. Salah satu di antaranya adalah umurnya, ya, dihabiskan untuk apa. Karena tahu umurnya itu sedikit, maka dia kemudian berpikir seperti itu. Dan tahu betul juga bahwa panjang pendeknya umur seseorang itu juga punya pengaruh. Semakin panjang umur seseorang lalu banyak dia berbuat kebaikan, maka itu adalah sebaik-baik manusia. Sebaliknya, ketika kemudian amal yang dilakukan itu sedikit, umur orang ini sedikit, pendek, lalu kemudian tidak beramal, naudzubillah. Atau sebaliknya, umurnya panjang tetapi juga kejahatannya juga panjang, maka itu adalah sejelek-jelek manusia. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata begini, "Manadimtu ala syai'in nadami ala yaumin gharabat syamsuhu naqasa fihi ajali walam yajid fihi amali." Tidak ada yang aku sesali, katanya Ibnu Mas'ud itu, kecuali keadaan ketika matahari sudah tenggelam, sudah maghrib itu, ajalku sudah berkurang tapi amalanku tidak bertambah. Inilah yang aku sesali. Jadi kalau Ibnu Mas'ud itu menyatakan tidak ada yang paling aku sesali kecuali ketika sudah matahari sudah tenggelam, ajalku jelas hari itu sudah mulai berkurang 1 hari, sedangkan amalku tidak ada tambahan apa-apa. Itu yang disesali oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Kalau bapak dan ibu mungkin beda lagi yang disesali. Eman wah, mesti nangko oleh ria satu ya. jadi beda ya. Orientasi orang-orang dulu itu, orang-orang salaf, mulai dari para sahabat itu memang luar biasa untuk akhirat. Kalau kita diakui atau tidak, memang masih bumbu-bumbu dunia itu terlalu banyak ya, terlalu banyak. Jadi kalimat-kalimat hikmah yang keluar dari orang-orang saleh dulu adalah kalimat-kalimat yang memang orientasinya adalah untuk akhirat. Nah, Ibnu Qayyim al-Jauzi itu berkata di Al-Fawaidnya itu, yang saya baca itu, beliau menyatakan begini, idha'atul waqti asyaddu minal maut li'anna idha'atal waqti taqta'aka anillah wad daril akhirah wal mautu yaqta'uka anid dunya wa ahliha. Menyia-nyiakan waktu itu lebih berbahaya dari kematian, karena menyia-nyiakan waktu itu memutuskanmu dari Allah dan negeri akhirat, sedangkan kematian hanya memutuskan dirimu dari dunia dan keluarganya. Ini perkataan yang luar biasa ini. Tidak bisa kita bayangkan perkataan seperti ini. Bagi kita waktu itu biasa sajalah, ya santai, dibuat nyaman gitu kan. Tetapi Ibnu Jauzi menyatakan bahwa menyia-nyiakan waktu itu lebih berbahaya dari kematian. Ada orang pernah mengatakan begitu, bahwa menyia-nyiakan waktu itu lebih berbahaya dari kematian? Tidak ada. Tidak sempat orang berpikir begitu. Bagi dia kematian adalah heboh, hal luar biasa. Tapi bagi orang-orang saleh itu menyatakan menyia-nyiakan waktu itu lebih berbahaya dari kematian. Kenapa? Karena orang yang menyia-nyiakan waktu itu, dia kemudian memisahkan dirinya dengan Allah dan negeri akhirat. Karena hisab itu nanti tidak akan bergeser seorang hamba kecuali kemudian ditanya 4 hal, salah satunya waktu umurnya itu dipakai untuk apa. Sedangkan kematian itu cuma memisahkan dari dunia dan keluarga saja. Nah, apa juga yang dikatakan oleh Syekh Ali An-Tantawi itu, inna umraka kullah amanah ladaik fala tunfiku sa'atan minhu illa fima yurdi sahibul amanah. Seluruh usiamu itu adalah amanah bagimu, maka jangan engkau habiskan sesaat pun usiamu kecuali pada sesuatu
yang membuat ridho sang pemilik amanah. Ini lagi-lagi perkataan yang luar biasa dari orang-orang saleh itu. Jadi usia yang diberikan Allah kepada kita, umur yang diberikan Allah kepada kita itu adalah amanat. Amanat loh. Maka jangan sia-siakan amanat itu, jangan sia-siakan waktu atau umur itu sampai kamu mengerjakan sesuatu yang diridhoi oleh yang memberi amanat waktu itu. Kita kalau berpikir tentang ini luar biasa Bapak dan Ibu sekalian. Banyak waktu yang kita sia-siakan. Padahal gambaran Al-Quran, gambaran di dalam hadis tentang waktu dunia dan akhirat itu begitu sangat jauh. Tapi kadang-kadang kita lupa tentang itu. Oleh karena itu, maka menjadi menarik untuk kita pahami apa yang diungkapkan oleh Mu'adz bin Jabal itu, yang berharap tidurnya aku itu harus punya nilai sama seperti orang salat malam. Oleh karena itu kita akan belajar sekarang bagaimana zikiran-zikiran yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW di dalam kitab Al-Wabilus Sayyib itu, sehingga nanti tidur yang kita anggap sesuatu yang biasa itu punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kemudian kita bentuk ritualkan itu sebenarnya itu luar biasa, karena tidur itu butuh waktu. Misalnya saja kita tidur jam 9, itu kalau bangun sampai jam 2 atau jam 3 itu sudah berapa jam kita tidur. Itu kalau punya nilai ibadah luar biasa lamanya itu. Dan kita tidak menganggap sembarangan. Ternyata tidur itu pun harus punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya menyampaikan tentang bagaimana zikir-zikir menjelang tidur itu atau pada saat kita mau tidur itu, saya menyarankan Bapak dan Ibu kalau memang mau mengkaji kitabnya Syekh Ahmad Syauqi Ibrahim itu, beliau Syekh Ahmad Syauqi Ibrahim itu menulis kitab Asrarun Naum. Asrarun Naum itu rahasia tentang tidur. Bagus itu Pak. Jadi itu lumayan agak tebal itu, bicara tentang masalah tidur. Jadi kalau Bapak dan Ibu selama ini menganggap tidur itu bukan bagian dari sesuatu yang punya nilai karena itu tidur saja, tetapi Syekh Ahmad Syauqi Ibrahim itu sampai menulis kitab Asrarun Naum, rahasia tidur. Kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan tidur itu sebagai bagian dari istirahat kita. Dalam Quran surat An-Naba ayat 9, wa ja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat ya. Nah, kecuali nanti di surga. Kalau di surga itu sudah tidak ada tidur ya. Jadi ketika ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, apakah di surga juga tidur, maka kemudian Rasulullah memberikan analog, tidur itu adalah sama dengan kematian, sedangkan di akhirat tidak ada kematian, jadi tidak tidur. Nah, sedangkan kita diberikan waktu untuk tidur itu adalah sebagai waktu istirahat. Berbeda dengan Allah Azza wa Jalla yang tidak pernah tidur ya, dan tidak pantas bagi Allah untuk tidur. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah berbeda dengan kita. Itu dalam ayat kursi yang sering kita baca. Nah, fenomena tidur ini menjadi menarik karena mirip seperti orang mati ya. Jadi kalau tidur itu kan sebenarnya sudah seperti orang mati, hanya kemudian tinggal denyut jantungnya dan ada nafas saja. Ada denyut jantung lalu ada nafas. Pada waktu berjalannya waktu orang tidur itu namanya waktu biologis, sedangkan waktu yang berjalan di lingkungannya itu adalah disebut dengan waktu geografis. Itu kalau bicara tentang tidur itu rahasianya luar biasa. Bapak dan Ibu boleh nanti kalau mau baca kitabnya Syekh Ahmad Syauqi Ibrahim itu Asrarun Naum. Banyak sekali yang dijelaskan, misalnya fenomena tidur sesuai dengan umur.
Jadi bagaimana tidurnya bayi, bagaimana tidurnya anak-anak remaja dan dewasa yang puber itu, dan juga bagaimana tidurnya orang yang sudah sepuh, yang sudah tua. Bapak dan ibu selama ini kan tidak terlalu memperhatikan itu. Ya paling taunya mun bayi itu tedung begini gitu kan, bayi itu tidurnya begini gitu kan. Tapi yang puber itu, yang remaja gini, yang manula begini, lah mun sudah manula pas gitu misalnya, pokoknya hal-hal semacam itu. Tapi itu sebenarnya ada rahasianya itu. Itu menarik kalau kitab itu kemudian dikaji ya secara khusus. Nanti kalau memang ada papan itu untuk menulis. Itu menarik. Sampai kemudian juga di situ disebutkan bagaimana kemudian model-model orang tidur itu. Jadi posisi dan gaya tidur itu juga menentukan kepribadian seseorang. Jadi model tangannya pakai atas, teduh apa begini itu ada itu. Ini model orang begini, itu karakter itu. Menarik itu kalau dikaji. Mun saya seneng mereng gitu kan, nanti ada kitabnya. Karena bapak-bapak dan ibu-ibu ini model tidurnya kalau dilihat pasti berbeda-beda. Pasti berbeda-beda ya. Model tangannya apa di atas, apa dikeataskan, apa ke bawah, itu juga menarik untuk dikaji. Termasuk penyebab tidurnya itu gimana ya. Ada juga membahas tentang fase-fase tidur. Jadi mulai dari tidur awal, mulai dari kantuk sampai menjadi kemudian deep sleep itu, seperti orang yang enak tidurnya itu. Sampai membahas juga insomnia. Jadi pil tidur itu. Ada orang-orang yang sudah kesulitan tidur lalu kemudian pakai pil tidur itu. Nah, itu apa pengaruhnya gitu. Nah, jadi di situ juga dibahas tentang posisi tidurnya Ashabul Kahfi. Jadi juga Nabi Uzair gitu ya. Jadi Ashabul Kahfi itu kan di dalam Al-Quran berapa waktu tidurnya itu? 309 tahun. Bisa dibayangkan orang yang 309 tahun tidur. Nah, nanti saya pernah menyampaikan itu di sebuah kajian di satu tempat, kenapa kemudian bisa hidup sampai 309 tahun gitu. Nah, salah satu di antaranya adalah di dalam Al-Quran disebutkan Allah membolak-balikkan. Jadi membolak-balikkan tubuhnya, dan di situ juga ada matahari, ada oksigen. Jadi membolak-balikkan. Ini juga pelajaran penting buat kita. Kalau ibu dan bapak merawat orang sakit, merawat orang tua yang sudah sakit, maka itu harus dibolak-balik supaya tidak ada lecet. Karena kalau kemudian tidak dibolak-balik itu akan lecet. Ya, ada borok pembaringan namanya. Istilah borok pembaringan itu karena tidak dibolak-balik. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan pemuda-pemuda yang tidur di gua itu kemudian Allah bolak-balikkan mereka. Karena kalau kemudian tidurnya model tetap 300 tahun habis itu. Nah, ini contoh-contoh ilmiah yang kemudian bisa untuk dipelajari Bapak dan Ibu sekalian. Ada juga beda tidurnya antara laki-laki dan perempuan. Bagaimana gangguan-gangguan tidur itu semua dijelaskan di situ, sampai munajatnya orang-orang soleh dan orang-orang yang mau tidur yang berbeda-beda. Kalau hari ini ibu merasa menjadi orang yang rugi, lalu kemudian munajat tidurnya itu beda. Ada orang-orang yang sedih, berdosa hari ini, tidurnya juga berbeda. Itu semuanya menjadi menarik. Tetapi saat ini kita akan mengkaji sebagaimana yang kemudian disebutkan oleh Mu'adz bin Jabal tadi itu, bisakah kita berpikir hatta tidur kita pun yang dianggap sesuatu yang biasa saja, yang kita anggap bukan punya nilai ibadah gitu kan, tidak seperti sholat, tidak seperti ngaji gitu kan, ternyata tidur kita pun itu punya nilai pahala di hadapan Allah. Karena kalau kita kemudian tidak memahami itu, betapa ruginya waktu yang diberikan Allah kepada kita, kita sia-siakan dalam waktu tidur yang lama itu kemudian tidak punya nilai. Ini ya, ini nanti kita jawab ya, nanti kita jawab. Karena kita selesaikan dulu, nanti insya Allah kita sampaikan. Karena ada etika-etikanya juga tidur ya, termasuk model seperti itu. Nah, nanti itu saya lanjutkan dulu. Apa saja zikir yang dibaca oleh Rasulullah SAW dari berbagai macam riwayat yang disebutkan dalam kitab ini, supaya kita kemudian nanti punya nilai. Yang pertama,
dalam As-Sahihain itu diriwayatkan dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada ayyanama qala bismika Allahumma amutu wa ahya, wa idza istayqadha min manamihi qala alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ini sudah umum, ini sudah lumrah ya. Jadi zikiran ini sudah biasa kita baca. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jika mau tidur maka beliau kemudian membaca bismika Allahumma amutu wa ahya. Dan ketika bangun dari tidur beliau membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Banyak riwayat-riwayat tentang ini, tetapi ini yang masyhur saja, yang biasa dibaca supaya bapak dan ibu kemudian tidak kesulitan itu. Yang kedua, riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firasihi kulla lailatin jama'a kaffaihi summa nafasa fihima yaqra'u fihima qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, summa yamsahu bihima mastata'a min jasadi yabda bihima ala ra'sihi wa wajhihi wa ma akbala min jasadihi yaf'alu dzalika salasa marrat. Jadi riwayat Aisyah radhiyallahu anha adalah Nabi sesungguhnya beliau ketika sudah mau beranjak untuk tidur setiap malam beliau membiasakan untuk menempelkan tangannya, telapak tangannya itu, lalu kemudian meniupkan dan membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq sama An-Nas ya. Lalu kemudian beliau tepukan, lalu kemudian usapkan ke seluruh badannya, dimulai dari wajah dan kepala ya, yang bisa dijangkau. Nah ini untuk kita praktekkan ya, 3 kali Rasulullah begitu. Jadi selama ini mungkin ini masih ada banyak riwayat supaya kita tahu, oh yang pertama tadi baca apa, bismika Allahumma amut wa ahya, lalu kemudian bangunnya. Nah sekarang ada riwayat Rasulullah itu ketika mau tidur lalu kemudian punya kebiasaan begitu ya, meniupkan setelah membaca itu, lalu kemudian mengusap kepada seluruh badannya yang bisa dijangkau, mulai dari kepala dan wajah beliau. Biasanya begini Pak. Nah, itu riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha. Kita lanjutkan. Ketiga, riwayat dari Abu Hurairah yang menceritakan tentang sosok makhluk halus yang datang mencuri harta sedekah itu. Ini sudah riwayat yang masyhur juga. Jadi Abu Hurairah itu disuruh jaga harta sedekah itu. Lalu kemudian 3 kali kemudian dicuri oleh makhluk halus. Ya, dari setan yang mengambil. Nah ketiga kalinya ketika sudah ditangkap oleh Abu Hurairah mau dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian setan itu mengatakan, sudah akan aku ajari sebuah bacaan yang itu ketika kamu baca kamu tidak akan diganggu oleh setan gitu ya, sampai kemudian pagi gitu pada saat tidur. Lalu kemudian suruh baca ayat kursi. Lalu kemudian ketika cerita itu disampaikan oleh Abu Hurairah kepada Rasulullah, lalu kemudian Rasulullah menyatakan, shadaqaka wa huwa kadzub. Betul apa yang disampaikan walaupun dia adalah pembohong. Jadi setan itu pembohong. Jadi ngasih apa namanya? Itu namanya ngasih senjata ya. Jadi supaya tidak diganggu setan, maka ketika mau tidur maka baca ayat kursi. Nah itu ibu selama ini dan bapak nanti kalau kemudian riwayat itu disambung, memang tidak harus semuanya, tapi kalau itu disambung akhirnya tidur kita punya nilai. Sama seperti bayangan dari Mu'adz bin Jabal, karena waktu saya hidup itu sedikit dan ternyata kalau dihitung-hitung ternyata tidur itu 20 tahun kalau dikasih umur 60 tahun, maka tidur itu pun harus punya nilai. Nah coba kita nanti bisa lakukan semuanya. Dari riwayat yang ketiga ini, dari riwayat Abu Hurairah sudah bertambah. Tadi sudah baca apa?
begitu. Lalu kemudian yang berikutnya adalah baca ayat kursi. Nah, baca ayat kursi ini memang ada 3 ya posisinya itu, yaitu baca ayat kursi itu pagi dan petang, lalu kemudian habis sholat wajib, lalu kemudian menjelang tidur. Dan itu faedahnya berbeda-beda ya, berbeda-beda. Jadi kalau kemudian kita baca ayat kursi pada saat kita kemudian pagi dan petang, itu akan selalu terjaga, akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun kemudian pada saat kita kemudian sesudah salat wajib kita baca ayat kursi juga dijaga oleh Allah. Dan pada saat khususnya mau tidur lalu baca ayat kursi ini, Allah akan menjaga dari gangguan apapun. Saya selalu menyampaikan, jangan dianggap remeh nikmat tidur itu. Bapak menganggap remeh tidur itu karena sudah biasa. Padahal bangun, tidur lalu bangun itu tidak terasa, misalnya 5 jam. Bapak dan ibu itu tidak sadar 5 jam itu kalau tidak dijaga oleh Allah. Kalau Allah tidak menjaga, tiba-tiba internet rumah kita pas jatuh, atau kemudian ada kecoa, atau kemudian ada cicak, pada saat kita kemudian menganga pada saat tidur tak sadar, habis lagi. Kok gampang itu loh tidak bersyukur. Tak usah besar-besar. Kemasukan semut, beda semut, ada yang tengkar semut, lalu masuk satunya ke sini, habis itu Bu. Operasi Bu, operasi kopeng, operasi telinga itu. Nah, kita itu tidak menganggap nikmat itu 5 jam, dianggap tidur, tiba-tiba sudah jam 3 bangun, sederhana gitu, padahal 5 jam. Kalau tidak percaya ibu suruh jaga anak saja, anak yang nakal 5 jam mati Bu sampean, kelenger mikir saya loncat saya apa, tak usah 5 jam itu Bu. Allah itu menjaga, maka itu nikmat. Makanya baca ayat kursi sebelum tidur. Nanti kalau diringkes, diruntut, banyak ternyata kan yang harus dilakukan sebelum tidur. Tapi buktinya sekarang apa? Orang tidur karena nonton televisi, apalagi nonton bal-balan tatedung gitu. Ada ibu-ibu WA ngantuk tatedung. Mana sudah mau nikmat tidur, punya nilai ibadah pada Allah itu tidak ada sudah. Kalau Mu'adz bin Jabal saja, saya berharap tidurku ini punya nilai sama seperti orang sholat malam, karena waktunya itu mepet, sedikit di dunia itu. Bahkan orang yang menyia-nyiakan waktu itu termasuk orang yang kemudian tidak amanah dengan waktu yang diberikan. Kemudian yang keempat, dalam as-sahihain riwayat Abu Mas'ud al-Ansari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a bil ayataini min akhir surah Al-Baqarah fi lailatin kafatahu." Ya, siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah setiap malam, maka Allah akan mencukupinya. Jadi cukup itu artinya mencukupi, kafatahu itu adalah cukup melindunginya dari kejahatan-kejahatan, hal-hal yang akan mengganggunya. Dan di riwayatnya Ali bin Abi Thalib itu adalah as-salasal awakhir, 3 ayat sebelum 3 ayat akhir surat Al-Baqarah. Jadi kalau dimulai dari lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum, terus itu, terus amanar rasulu bima unzila, terus la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, itu dibaca. Nah, sudah banyak kan bacaannya, daripada tidak ada hadisnya siapa yang baca WA ketiduran itu kemudian dapat pahala, tidak ada ya. Yang banyak sekarang karena HP ketiduran itu. Ini kalau mau dibaca sudah banyak ini. Ya. Jadi mulai nanti malam itu Bu, lakoni. Nah, belum lagi kita sampaikan lagi riwayat-riwayatnya. Kemudian juga pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah dan Ali agar bertasbih, bertahmid, bertakbir 33 kali. Jadi huwa khairul lakuma min khadim, itu lebih baik daripada kamu yang minta pembantu. Jadi Fatimah itu disuruh oleh Ali bin Abi Thalib, karena Fatimah itu putri Rasulullah, itu putri kesayangan Nabi, karena memang yang mirip sama Rasulullah itu adalah Fatimah. Jadi tangannya sampai lecet itu, luka. Terus Ali bin Abi Thalib, sudahlah minta sama ayahmu. Jadi kalau mau, sebenarnya Rasulullah mau ngasih pembantu 10 sama Fatimah itu bisa,
nggak ketemu sama Nabi, lalu kemudian pesannya disampaikan oleh Aisyah, lalu kemudian Nabi datang ke rumahnya Fatimah putrinya, lalu mengatakan, kamu baca tasbih 33 kali, lalu membaca tahmid 33 kali, lalu takbir 33 kali, maka itu jauh lebih bagus dari apa yang kamu minta. Itu luar biasanya itu ya. Jadi Ibnu Taimiyah itu berkata di Al-Kalimut Thayyibnya, saya mendengar bahwa barang siapa yang membaca, menjaga kalimat-kalimat ini, ia tidak akan merasa lelah disebabkan karena sibuk di jalan atau yang dia lakukan pada saat siang harinya. Jadi kalau bapak dan ibu baca ini, besok paginya dalam keadaan semangat lagi ya. Kalau zikiran-zikiran tadi yang disampaikan itu, kata beliau di Al-Kalimut Thayyib, siapa yang baca zikiran-zikiran tadi yang sederhana, sebenarnya kita semuanya bisa untuk melakukan, dan ini adalah sesuatu yang mudah. Kalau itu dilakukan, maka dia tidak akan merasa capek, lelah dari kesibukan hariannya itu. Nanti pada saat paginya dia bangun dalam keadaan yang sudah segar kembali. Ada riwayat yang menyatakan begitu. Nah, Bapak dan Ibu, terkait dengan masalah ini, saya memang ada kajian khusus tentang apa yang disampaikan Rasulullah kepada Fatimah ini. Kenapa? Kenapa perempuan itu kemudian harus lebih baik ya? Rasulullah tidak memberikan jawaban dikasih pembantu 5 misalnya. Bisa itu diberikan oleh Rasulullah. Itu anak kesayangan Rasulullah. Tapi Rasulullah kemudian bilang, itu lebih baik buat kalian berdua. Apa maknanya? Hebatnya seorang perempuan kalau dia mengabdi kepada Allah, ikhlas kepada Allah, taat kepada suami karena mengikuti Allah, karena ingin menjadi bidadari surga, nanti akan jadi saksi seluruh. Ya Allah, aku mencucikan pakaian. Siapa orang yang mencucikan pakaian suami dan anak-anaknya dengan ikhlas, maka dia akan mendapatkan keutamaan ini. Siapa yang kemudian dengan ikhlas menyiapkan makanan untuk suami dan anak-anaknya, tapi dengan catatan ikhlas, Bu, itu jihadnya ibu itu di rumah. Makanya jadi ketika kemudian ada orang bertanya, bagaimana dengan perempuan, kok kayaknya amal laki-laki itu, Islam itu punyanya laki-laki, Jumatan laki-laki, jihad laki-laki, semuanya laki-laki, bagaimana kami ini? Ternyata jihadnya ibu itu adalah di rumah, ketika ikhlas melakukan pekerjaan-pekerjaan itu, sama seperti orang berjihad. Nah, jihadnya perempuan nanti adalah haji juga. Nah, ini buat pemahaman ibu, supaya kemudian tidak ngomel-ngomel saja ya. Engkau kapi, kok nata anu, nah, itu eman itu, padahal itu jihadnya itu. Berat, memang berat. Tetapi juga para suami harus berterima kasih, karena tidak gampang. Saya sudah pernah mengalami itu, Pak. Saya enak 2-3 hari itu enak, makan terus kan, kayaknya gampang, cuma masak, buat mie, gampang. Istri kita buatkan ini sudah rantah kapi. Tapi coba bapak ibu ditinggal istrinya dengan catatan tidak usah beli keluar, aku betibik nase posang bapak itu, tak kira kelar sehari itu posang, dengan catatan tidak usah beli keluar. Apa boleh tinggal anaknya di situ, anaknya di situ, biar tahu ibu itu berat, capek. Maka ketika dia ceramah, dengarkan saja, tidak usah dipukul, dengarkan, itu ekspresi capek. Nah, ya dengarkan. Insyaallah, saya senang Pak itu Pak. Ya karena tahu ilmunya Pak. Saya berikan kesempatan, saya sudah ceramah di mana-mana, saya jadi narasumber di mana-mana, giliran saya pulang ke rumah saya jadi pendengar, kan gitu. Syukur, artinya saya bersyukur, alhamdulillah. Istri saya tidak diberi kesempatan untuk khutbah Jumat, tidak diberi kesempatan Idul Adha, jadi narasumber, biar saya sekarang menjadi pendengar. Itu untungnya, jadi memahami ilmu. Tapi kalau laki-laki yang tidak paham, langsung tuh marah. Besong kok kabinet engkau, taruh banyak gini, terus langsung tiba-tiba nyari saya lain. Itu kasihan Pak, jangan, itu berat pekerjaannya. Maka kalau Fatimah itu diberikan begitu oleh Rasulullah, karena nilai pahalanya itu besar, maka seorang suami selalu berpikir membahagiakan dan memuliakan istri. Riwayat berikutnya dari Hafsah radhiyallahu anha,
menceritakan model tidur Rasulullah. Kana nabiyyu idza arada ayarqudu wada ayadahu al-yumna tahta khaddil aiman. Jadi begini ya, miring ke kanan lalu kemudian ininya begini. Itu contoh di awal salat, di awal tidur. Itu luar biasa ya. Nanti kita simpulkan. Dalam Sunan At-Tirmizi dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata, Rasulullah bersabda, man qala hina ya'wa ila firasi astaghfirullahal adzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih salasa marrat ghafarallahu lahu dzunubahu wa in kana misla zabadil bari wa in kanat adada ramli alij wa in kana adada ayyamid dunya. Siapa orang yang kemudian mau tidur lalu membaca astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali, maka dosanya akan diampuni oleh Allah walaupun sebanyak buih di lautan. Lalu kemudian walaupun sama dengan hitungan pasir ralit itu, atau kemudian sama dengan hitungan hari-hari dunia. Nah, selama ini saya sampaikan, ibu sudah baca itu tadi, dikiran-dikiran itu sampai begini, terakhir baca astagfirullahaladzim alladzi la ilaha astagfirullah, tertidur bu, astagfirullah, tertidur. Itu dinilai zikir sampai bangun. Gak ada orang yang kuat zikir 5 jam itu. Orang yang kuat zikir 5 jam itu hebat. 1 jam aja sudah dengan model begini-begini itu sudah linglung mah. Lah ini 5 jam tidur, asalkan tidurnya dalam posisi begitu. Ya, mulai nanti malam dan seterusnya ibu jangan ketiduran karena WA ya. Baca WA lah. Gelak-gelak tiba, tedung-tedung tiba, jangan. Sudah pakai ritual ini aja. Tadi itu dibaca, sebuah aja dilakoni, tidur sampai tertidur, astagfirullahaladzim. Terus ini juga disebutkan di kitab Al-Wabilus Sayyib, zikir pada saat terjaga dan merasa gelisah. Jadi kadang-kadang kita bangun di tengah malam itu karena apa gitu ya. Maka kalau kita dalam kondisi gelisah, takut ada sesuatu, berdasarkan riwayat dari Abdullah bin Amru itu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'allimuhum minal faza' kalimatin a'udzu bi kalimatillahi tammati min ghadabi wa iqabi wa syarri ibadi wa min hamazatis syaitan wa ayyahduru. Itu dibaca ya, kalau kita bangun di tengah malam itu dibaca. Sampai di riwayat lain itu juga posisi tidurnya diganti. Jadi kalau miring ke kanan jadi misalnya biasa saja, atau kemudian pada saat posisinya dirubah, bantalnya juga boleh dirubah. Kalau kita terbangun di tengah malam itu dalam keadaan ada sesuatu yang tidak enak, faza itu, maka bacalah kalimat a'udzu bi kalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazatis syayatin wa ayyahdurun. Nah, berikutnya zikir saat mimpi baik atau buruk. Ini sudah kita pahami bersama. Kalau pada saat tidur itu kita mimpi yang baik, maka kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berta'awud kepada Allah, lalu kemudian meludah ke kiri 3 kali. Jadi tiupan saja ya, ludahnya bukan meludah beneran ya. Jadi tanda tidak suka dengan itu, lalu berta'awud kepada Allah 3 kali. Model lagi dirubah seperti itu. Jadi kita di riwayat lain disebutkan kalau kita mimpi jelek, wal yasta'id billah minasyaitonir salasa wal yatahawwal an jambi alladzi kana alai. Jadi mintalah perlindungan kepada Allah kalau mimpi jelek, lalu kemudian ditandai dengan meludah ke kiri itu tadi, lalu kemudian minta perlindungan kepada Allah. Tapi kalau cerita mimpinya baik, maka boleh diceritakan pada orang tertentu yang senang, yang bisa dipercaya, karena itu pertanda baik. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, saya cepat lagi karena ini ritual yang harus kita lakukan, dalam tanda petik loh ya, ritual, walaupun tidak harus ritual khusus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga menyatakan bahwa orang yang tidur dalam keadaan bersuci atau berwudu itu luar biasa. Luar biasa. Orang yang tidur dalam keadaan berwudu itu pada saat dia tidur itu, malaikat mendoakan dia untuk diampuni oleh Allah. Dari mulai tidur sampai nanti bangun, ya Allah ampuni orang ini, ampuni orang ini, ampuni orang ini. Dan kalau mati dalam keadaan berwudu ini bisa disebut syahid juga. Ini rahasia pertama. Jadi mulai nanti malam Ibu kalau bisa usahakan tidur dalam keadaan berwudu. Ini penting. Nah, ada lagi yang disampaikan di sini bahwa
saat kita merasakan sebuah bagaimana model tidur kita pada saat kira-kira ada gangguan, ya, ada gangguan. Banyak asar yang tidak memperbolehkan kita tidur di waktu-waktu yang tidak baik. Contohnya adalah tidur di waktu pagi, lalu kemudian tidur di waktu sore sehabis asar dan sehabis subuh itu, lalu kemudian tidur antara maghrib dan isya. Ini adalah waktu-waktu yang tidak dibenarkan kita untuk tidur. Kenapa? Karena kalau kita tidur di waktu pagi itu sama saja dengan menghambat rezeki dan itu merusak sel-sel. Maka kalau bisa jangan tidur pagi. Anak-anak kita dibiasakan dibangunkan, ya. Jadi kalau mau tidur nanti jam 10 atau jam 11 atau mungkin habis duhur. Nah, kemudian yang dilarang tidur juga adalah habis asar, karena itu bisa menjadi orang gila. Penyebab banyak orang gila itu, ya. Hati-hati. Banyak orang gila karena suka tidur habis asar. Juga tidak disukai tidur habis maghrib ke isya. Rasulullah itu senang kalau sudah isya itu tidak terlalu banyak begadang, kecuali ada kegiatan sewaktu-waktu. Jadi kalau tidak ada kegiatan sewaktu-waktu maka tidurlah setelah isya itu. Jadi jam 9 itu sudah tidur, kecuali memang ada kegiatan yang punya nilai manfaat, silakan sampai kapanpun kita yang bisa mengukur itu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini diantara ritual-ritual yang kemudian diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau semuanya itu dibaca luar biasa. Ada lagi riwayat yang menyatakan orang yang membiasakan sebelum tidur baca surat Al-Mulk. Nah, kalau ini tadi saja di kitab Al-Wabilus Sayyib ini kita lakukan semuanya, itu sudah butuh waktu. Ibu wudhu dulu, terus gosok gigi, itu dianjurkan. Gosok gigi sebelum dan sesudah tidur itu dianjurkan. Jadi itu merupakan sunnah Nabi. Jadi gosok gigi sebelum tidur dan sesudah tidur, wudhu. Setelah itu tadi baca apa? Baca doa. Setelah itu lalu kemudian baca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Lalu baca ayat kursi. Lalu baca 3 ayat atau 2 ayat akhir surat Al-Baqarah. Nah, nanti setelah tidur dalam posisi miring menghadap kiblat itu apa yang dibaca? Istighfar dulu, mohon diampuni dosanya. Satu hari ini kalau kita berbuat dosa, kalau itu dilakukan luar biasa, dan kemudian kita tertidur dalam keadaan berzikir, lalu kemudian bangun nanti, itu dicatat sebagai orang yang sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa ndak hebat dan beruntung? Bapak dan Ibu sekalian, berkait dengan model tidur tadi itu, sekali lagi saya menyampaikan di bimbingan perkawinan itu, ciri suami istri yang baik itu selalu dalam keadaan kondisi tidur bareng. Jadi tidak boleh tidur tidak bareng itu. Nah, saya pernah menyampaikan ada suami istri yang tidak punya kedekatan emosional, memang tidak tengkar, tidak ada masalah. Bapaknya suka tidur di depan TV, mamanya tidur sama anaknya. Ini pertanda tidak ada kedekatan emosional. Harus saya bilang sama murid saya itu, nak, kalau bapak dan ibu ingin baik, kamu langalai, jangan tidur sama mamamu, perintahkan mamamu tidur sama papamu. Betul itu dilakukan. Nah, akhirnya ketika jam 9 mau tidur, yuk nak bubuk, tina lah mama musuh papa boy. Apa? Tina mama musuh papa. Akhirnya sekarang ada kedekatan emosional. Saya bilang begitu. Kalau bisa begitu, kenapa? Karena Rasulullah dengan Aisyah itu di berbagai riwayat diceritakan Rasulullah itu Aisyah itu pernah kehilangan Nabi, jadi di Raba gitu, tidak ada di sebelahnya. Jadi kalau bisa sampai setua apapun, bapak dan ibu kemudian harus tidur bareng, ya. Walaupun memang modelnya tidur itu berbeda-beda. Saya berikan gambaran pernikahan 5 tahun, kemudian 15 tahun dan 35 tahun ke atas, itu tidurnya beda antara suami istri. Pada saat 5 tahun awal pernikahan, itu tidur berhadap-hadapan. Acareta. Jadi mulai awal dulu ibu nikah sama bapak, itu kalau mau tidur berhadapan-hadapan cerita. Nah, nanti kalau sudah 15 tahun, sudah punya anak, tidur bareng tapi menghadapnya ke internet, ke atap, lalu kemudian di tengah ada guling. Tidur bareng.
Nah yang ketiga itu model yang sudah 35 tahun, tidur bareng tapi korseng-koran, satunya ke kanan satunya ke kiri. Itu model pernikahan itu, betul itu Pak. Terus saya tanya, ibu kenapa terjadi perbedaan model umur pernikahan itu? Beda Ustadz kayaknya. Kenapa? Dulu waktu 5 tahun ke depan itu bau parfum, nah setelah 30 tahun bau pakpong katanya. Akhirnya tidur ke kanan dan ke kiri. Ini dari model tidur saja sudah kelihatan. Tetapi saya tidak mau menyampaikan di sini ya. Saya lebih baik dikat aja. Jadi model dikir-dikir saja. Kalau tidak percaya ibu, maka sebenarnya yang harus dilakukan itu adalah kalau tadi model tidur itu ke kanan ya, sama-sama ke kanan tidak apa-apa. Jadi sama-sama ke kanan. Bahwa perempuan itu suka dipeluk ya. Ada penelitian bahwa perempuan itu tidak usah di model apa. Maka saya punya program itu sama teman-teman, saya sampaikan jam 10 kita pulang ke rumah 10 menit saja hanya untuk memeluk istri, lalu nanyakan masa apa kamu, itu senang Pak. Ini sudah ada penelitian, istri itu suka dipeluk sebentar saja hanya untuk menanyakan masa apa. Bagian dari perintah dalam Al-Quran itu wa'asiruhunna bil ma'ruf, maka bergaullah kamu dengan istrimu itu dengan baik. Atau banyak teknis yang harus kita lakukan sekarang dengan model baru seperti sekarang ini. Jadi peluk aja sebentar itu senang. Karena setiap canda dan kebaikan yang dilakukan suami istri itu pahalanya seperti orang zikir. Jadi semua yang kita lakukan tapi tidak ada nilai zikir itu sia-sia, kecuali 3 hal. Satu diantaranya adalah mula'abatur rajul ila imraatihi, bercandanya suami dan istri. Jadi bapak dan ibu bercanda sama suami istri pahalanya besar. Karena setan tidak menginginkan itu. Setan menginginkan pertengkaran. Setan menginginkan hubungan bapak dan ibu seperti presiden dan menteri pada saat gawat. Ya, kalau tidak percaya, saya sering ceramah di beberapa tempat itu. Di apa? Di bank, di mana itu yang punya banyak pekerjaan, laki-laki dan perempuan kerja itu. Apa yang terjadi di pekerjaan itu? Bercanda itu. Bukan suami istrinya bercanda, memang tidak salah, yang penting tidak apa-apa. Bercanda kan? Di kantor itu bercanda suami istri. Tapi coba bapak dan ibu pulang ke rumah, itu seperti presiden dan menteri, serius banget, tidak ada canda. Bermade ya tapi kalau di kantor bercanda tidak punya nilai. Inilah kesalahan yang memang harus kita perhatikan ya. Nah termasuk model tidur itu, sekali lagi ada kesenangan, ada kebanggaan kalau perempuan itu dipeluk oleh seorang laki-laki dari belakang atau apa ya. Tentu saya tidak akan terlalu vulgar di sini Bapak ya. Saya nanti ada bahasan khusus tentang itu. Jadi pembinaan bin-win suami istri yang sudah 10 tahun, yang 20 tahun untuk mengupdate cintanya lagi ya, seperti HP, dicas kembali. Bapak Ibu kalau tidak sampai ada kedekatan emosional itu bahaya Pak. Iya bahaya betul. Seperti HP lah, harus dicas ya. Buktinya tadi itu, model tidur saja pengaruh itu kan. Usia pernikahan 5 tahun, 15 tahun dan 35 tahun itu berbeda-beda. Harusnya kalau bisa bapak dan ibu walaupun sudah punya cucu, tidurnya sama seperti awal pernikahan. Apa? Berhadapan-hadapan lalu cerita. Adapun hal-hal yang mengganggu ya ditiadakan itu, dikurangi lah. Misalnya tadi berwudu, sudah pakai harum-haruman juga, bagian dari apapun yang kita lakukan. Hatta seperti yang disampaikan oleh Mu'adz bin Jabal, saya menginginkan tidur saya pun itu punya nilai di hadapan Allah sama seperti orang salat malam. Artinya bapak dan ibu jangan sia-siakan tidur. Tidur itu bukan sekedar istirahat, tidur itu bukan sekedar kemudian tidak punya nilai ibadah di hadapan Allah. Hatta orang yang berpikir membaca zikiran seperti yang disampaikan oleh Rasulullah tadi, lalu kemudian beristighfar sampai tertidur, itu luar biasa pada seorang hamba. Dan bagi penelitian-penelitian yang ada, sudah ada itu secara ilmiah. Kalau tidur biasakan lampu dimatikan, itu punya pengaruh. Rasulullah menyatakan itu, matikan lampu-lampu itu. Ternyata setelah diperiksa, kita tidur itu butuh hormon melatonin namanya, hormon yang membuat kita bahagia. Kalau kemudian ada lampu, maka kemudian itu akan menghambat terjadinya melatonin itu. Bahkan itu akan menghambat oksigen yang ada, sehingga kita tidak bagus tidur dalam keadaan terang benderang itu. Dalam keadaan gelap seperti itu menjadi penting untuk kita
laksanakan dan kita lakukan. Betapa indahnya kalau kita tidur dengan etika-etika yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Suami dan istri paham betul tentang model tidur, karena itu juga punya pengaruh besar terhadap apa yang menjadi aktivitas keseharian kita di esok harinya. Usahakan wa ja'alna naumakum subata itu betul-betul bisa kita lakukan dan punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa disampaikan, mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.